Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Alur cerita film kali ini kita akan mengangkat salah satu film yang mana ceritanya itu terinspirasi dari kejadian nyata. Film yang akan kita bahas berjudul Plastik yang rilis pada tahun 2014. Film ini berkisah tentang 4 anak muda yang memiliki seni untuk mengkloning kartu kredit. Mereka meretas data milik orang lain yang nantinya mereka bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu hasil kloningan. Hal itu biasa disebut dengan istilah carding. Dengan kemampuan itu, mereka pun bisa menghasilkan banyak uang dengan begitu cepat. Nah, bagaimana kisah mereka di dalam film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan 4 anak muda yang menjadi tokoh utama di dalam film ini. Mereka adalah Sam, Fordy, Yetzi, dan juga Rafa. Dari keempat anak muda tersebut, Sam lah yang menjadi ketua mereka. Dan satu lagi ada Frankie. Wanita satu ini adalah teman satu kampus Sam. Dan dia akan menjadi karakter penting di dalam film ini. Nah, Sam, Fordy, Yetzi, dan juga Rafa, mereka adalah kelompok yang sudah biasa melakukan kejahatan carding. Mereka mencuri data kartu kredit orang lain dan mengkloningnya agar bisa melakukan transaksi. Banyak barang-barang mewah yang mereka belanjakan, seperti jam mahal, perhiasan, peralatan elektronik, dan lainnya. Yang mana barang-barang itu mereka jual kembali agar bisa menghasilkan uang secara tunai. Ya, bisa dibilang mereka ini adalah hacker spesialis carding. Rafa yang juga bekerja di salah satu minimarket sangat mudah untuk mencari korban. Dengan alat penyadap dan kamera yang bisa merekam PIN milik orang lain. Pokoknya hari-hari mereka tak luput dari hal seperti itu. Nah, pada suatu malam, Yetzi dan Rafa berencana untuk merampok orang secara langsung. Mereka berdua pun mendatangi sebuah mobil. Dan tanpa sengaja, ternyata korban yang jadi target mereka sedang melakukan ritual mantap-mantap di dalam mobil itu. Korban mereka ternyata sudah tua cuy. Tanpa berpikir panjang, mereka pun merampas dompet yang berisi uang dan beberapa kartu kredit. Tak hanya itu, mereka juga mengambil tas yang berisi uang dan juga sebuah tablet. Di mana tablet itu berisi data penting dan sangat rahasia milik seorang mafia. Kemudian dalam perjalanan pulang, Rafa membuka tablet yang baru saja mereka rampok. Ternyata tablet itu diam-diam merekam wajah dan melacak lokasi mereka berdua. Yetzi dan Rafa pun sampai di markas mereka. Di sana mereka pun bertemu dengan Sam. Semua aktivitas carding dan pencurian data secara digital mereka lakukan di tempat ini cuy. Setelah itu mereka berempat pun pergi ke sebuah pesta. Di pesta ini, Sam akhirnya bertemu dengan teman satu kampusnya, yaitu Frankie. Frankie adalah wanita seksi yang menjadi idaman Sam selama ini. Ketika Sam ngobrol dengan Frankie, ternyata Frankie ini bekerja di salah satu perusahaan kredit card dan posisinya sebagai pengelola data. Setelah ngobrol panjang lebar, Sam pun meminta nomor BH milik Frankie. Maksudnya nomor HP. Namun bukan nomor HP yang didapat, Frankie malah memberikan alamat emailnya kepada Sam. Di hari berikutnya, Sam dan Fordy pun melakukan aktivitas mereka sebagai seorang carder. Carder adalah sebutan bagi pelaku carding. Mereka melakukan transaksi besar di toko online dengan menggunakan kartu kredit orang lain dan mengambil barang pesanan mereka ke alamat si korban, agar aksi mereka tidak dicurigai oleh pihak bank. Ketika Fordy dan Sam kembali ke markas, mereka pun kaget karena ada orang asing yang masuk ke markas mereka. Rafa dan Yetzi juga diikat oleh orang asing ini. Ternyata ini adalah Marcel dan beberapa anak buahnya. Marcel adalah mafia kelas kakap yang ada di London. Ternyata orang tua yang sebelumnya dirampok oleh Rafa dan juga Yetzi adalah anggota Marcel. Di sini Marcel mengatakan kalau yang mereka rampok adalah orang yang salah, dan Marcel tidak terima akan hal itu. Karena begitu marah, Marcel pun membuat kesepakatan dengan mereka berempat. Marcel tidak akan membunuh mereka jika mereka bisa memberikan semua barang yang dia inginkan. Dengan daftar barang yang telah dibuat Marcel, mereka harus menyerahkannya sebelum jam 5 sore esok hari. Mau tidak mau, Sam pun terpaksa memberikan apa yang diminta Marcel.
Karena daftar barang yang diminta Marcel adalah barang yang sangat mahal dan jumlahnya cukup banyak, mereka pun terpaksa menggunakan semua kartu kredit cloningan yang mereka punya. Ketika semua barang yang diminta Marcel berhasil dikumpulkan, akhirnya Sam dan anggotanya pergi untuk menemui Marcel. Ketika semua barang yang dimintanya telah diserahkan, ternyata Marcel menginginkan hal yang lebih. Marcel yang tahu kalau Sam dan teman-temannya bisa mengkloning kartu kredit dengan sangat mudah, dia pun meminta hal lain, yaitu uang dengan nilai 2 juta dolar. Awalnya Sam dan anggotanya sempat menolak karena apa yang diminta Marcel tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian Marcel pun mengancam mereka, jika mereka tidak bisa memberikan uang senilai 2 juta dolar dalam waktu 2 minggu, maka mereka akan dikubur hidup-hidup di lubang yang telah disiapkan. Mau tidak mau, Sam pun menyanggupi apa yang diminta Marcel untuk menyelamatkan hidup mereka berempat. Nah, barang yang mereka bawa tadi diambil oleh Marcel, begitu juga dengan mobilnya. Sam dan teman-temannya pun benar-benar apes kali ini. Ketika mereka sampai di markas, Fordy pun memiliki ide untuk merekrut Frankie ke dalam tim mereka. Karena Frankie bekerja di perusahaan kartu kredit, tentu akan sangat mudah bagi mereka untuk mencuri data para pemegang kartu kredit tanpa terlacak. Awalnya sih Sam sempat menolak ide itu. Namun karena tidak ada cara lain, dia pun terpaksa memanfaatkan wanita yang sangat dia cintai itu. Kemudian Sam pun memberikan alamat email Frankie untuk diretas. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mengetahui informasi pribadi milik Frankie. Esok malamnya, Sam pun bertemu Frankie. Mereka pun pergi ke sebuah kafe untuk nyantai sejenak. Ketika Sam akan membayar makan dan minuman mereka, Frankie tanpa sengaja melihat black card milik Sam. Frankie pun bertanya tentang pekerjaan Sam. Lalu Sam dengan santuy, dia pun jujur kepada Frankie kalau dia adalah seorang karder yang mengkloning kartu kredit milik orang lain. Frankie pun ya kaget lah ya kan. Dia pun berencana pergi meninggalkan Sam. Karena Sam tahu kalau orang tua Frankie sedang sakit dan butuh biaya besar untuk biaya pengobatan, Sam lalu mengarang sebuah cerita untuk membuat Frankie yang awalnya benci menjadi simpati kepadanya. Sam berkata kepada Frankie kalau pekerjaan yang dia lakukan adalah semata-mata untuk membiayai saudaranya yang sedang sakit keras. Karena tidak tahu harus mencari uang di mana lagi, dia pun menggunakan segala kemampuannya untuk dapat menghasilkan uang dengan cepat, yaitu dengan mencuri data kartu kredit milik orang lain. Frankie yang merasa cerita Sam sama dengan apa yang sedang dialaminya, dia pun akhirnya simpati dengan apa yang dilakukan Sam, walau hal itu adalah salah. Dengan kata-kata manisnya, Frankie akhirnya mau diajak Sam untuk masuk ke dalam timnya. Nah, Frankie dengan semua akses data pemilik kartu kredit yang dipegangnya selama ini, mereka pun menyusun rencana besar. Kini target mereka adalah kartu kredit dengan limit yang sangat besar. Karena data yang dipegang Frankie berasal dari luar London, mereka pun akhirnya pergi ke Miami. Miami adalah tempat yang biasa dikunjungi oleh pemilik kartu dengan jumlah yang sangat besar. Jadi tempat ini mereka bisa menemukan target dengan sangat mudah dan dibantu dengan data yang dimiliki Frankie. Di sini mereka memiliki beberapa target. Salah satunya adalah seorang bankir dengan limit kartu senilai 500.000 dolar. Agar aksi mereka tidak ketahuan oleh bank, secara bersamaan mereka harus mengawasi si pemilik kartu dengan cara memberi sebuah alat pelacak ke saku kantongnya. Hal itu dilakukan agar ketika mereka melakukan transaksi, si pemilik kartu yang asli tidak sedang melakukan transaksi juga, sehingga meminimalisir terjadinya duplikat transaksi di kartu yang sama. Di waktu yang tepat, mereka pun melancarkan aksinya. Mereka menggunakan kartu cloningan untuk belanja barang-barang mewah, yang nantinya barang-barang itu akan mereka jual kembali agar bisa menghasilkan uang tunai. Di hari itu, mereka sukses melakukan banyak transaksi dengan kartu kredit cloningan tersebut. Nah, di waktu istirahat, Yetzi, Rafa, dan Fordy pergi ke klub malam untuk berpesta. Sementara itu, Sam dan Frankie mereka tinggal di apartemen. Di apartemen ini, Frankie dan Sam pun melakukan ritual mantap-mantap dengan begitu agresifnya. Di klub ini, Yetzi melakukan kesalahan fatal.
Dia menyuruh salah seorang pelayan untuk memesan minuman dengan menggunakan kartu kredit cloningan. Tindakannya itu membuat mereka ketahuan bahwa kartu yang digunakan adalah kartu palsu. Mereka pun dikejar oleh para penjaga yang ada di sana. Walau berhasil lolos, kartu kredit yang digunakan Yetzi ditahan oleh pihak klub malam itu. Fordy kemudian menghubungi Sam. Setelah Sam bertemu dengan mereka bertiga, Fordy pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Ternyata kartu yang ditahan berlimit $1,5 juta. Karena telah kehilangan aset yang cukup besar, mereka pun harus mencari ide lain agar bisa membayar uang yang diminta oleh Marcel. Nah, esok harinya, Rafa memiliki ide yang sangat brilian untuk menghasilkan uang dengan sangat cepat. Dia memiliki ide untuk merampok toko perhiasan mewah bernama Emma Dablam. Perhiasan tersebut bernilai lebih dari $20 juta. Angka yang sangat fantastis dan lebih dari cukup untuk membayar Marcel. Untuk melancarkan aksi itu, di sini mereka memanfaatkan identitas pangeran yang berasal dari Brunei, dan pangeran itu bernama Zafran. Dari data yang mereka dapat, Pangeran Zafran ini dalam waktu dekat akan melakukan pertunangan. Dan pertunangan pangeran itulah yang nantinya akan menjadi jembatan mereka untuk mengelabui toko perhiasan mewah yang ada di Miami tersebut. Di tempat yang tidak jauh dari toko perhiasan itu, mereka pun mulai mengelabui pihak pangeran Brunei dan menghubungi sekretaris pribadi pangeran bernama Rial. Saat ditelepon, ternyata yang menjawab adalah asistennya. Dia mengatakan kalau Rial tidak di tempat. Karena mereka tahu kalau asisten pribadi pangeran sedang sibuk dan tidak akan ada orang lain yang bisa menghubunginya, Sam pun mulai mengelabui pihak toko perhiasan dan berpura-pura sebagai asisten pribadi pangeran Zafran, yaitu Rial. Dia kemudian berbicara dengan Dawson, manajer yang ada di toko perhiasan itu. Sam yang berpura-pura sebagai asisten pangeran mengatakan bahwa pangeran Zafran akan mengadakan pertunangan dan dia ingin melihat koleksi perhiasan milik mereka. Dawson pun sangat kaget dan senang dengan permintaan itu. Dan Dawson berkata, suatu kehormatan pihak kerajaan mau melihat koleksi perhiasan milik mereka. Sam pun langsung membuat janji dengan Dawson untuk bertemu di London. Dawson yang menerima undangan dari Pangeran Brunei, dia pun sangat senang setengah mati. Belum tahu aja dia kalau ditipu. Sam dan timnya pun menyiapkan semuanya untuk melancarkan aksi mereka. Mereka menyewa sebuah Royal Jet mewah yang nantinya digunakan untuk menjemput Dawson agar terlihat lebih meyakinkan. Tidak hanya Royal Jet, mereka juga menyewa mobil limosin yang nantinya digunakan untuk membawa pangeran palsu. Nah, tiba-tiba Marcel pun mengingatkan Sam tentang uang yang dia minta. Marcel juga mengirim anak buahnya untuk mengancam Frankie dan menakut-nakuti Sam agar dia tidak lari dari mereka. Dari ancaman itu, akhirnya Frankie tahu kalau selama ini dia telah dimanfaatkan dan dibohongi oleh Sam. Karena marah, Frankie pun pergi dari apartemen itu dan meninggalkan mereka. Walau Frankie tidak lagi bersama mereka, namun rencana untuk menghasilkan uang harus tetap dijalankan. Akhirnya, mereka pun pergi dari Miami menuju London. Sementara itu, di sisi lain, Dawson dan anggotanya menggunakan jet pribadi yang sudah disiapkan oleh Sam, dan mereka akan bertemu di London. Akhirnya Dawson dan anggotanya sampai di London dengan membawa perhiasan mahal yang tersimpan di dalam koper. Sementara itu, Sam dan timnya sedang bersiap-siap untuk penyamaran mereka. Nah, akhirnya dengan waktu yang telah ditentukan, Dawson pun bertemu dengan Sam yang menyamar sebagai ajudan Pangeran Brunei. Sam kemudian langsung mengajak Dawson untuk bertemu dengan Pangeran Zafran. Ya, tentunya Pangeran Zafran yang palsu, di mana Rafa lah yang menyamar sebagai pangeran tersebut. Kemudian pangeran meminta kepada Dawson agar dia bisa melihat perhiasan tersebut secara pribadi di mobilnya. Dawson pun dengan santuy mengiyakan permintaan sang pangeran. Namun sebelumnya, Sam memeriksa isi koper tersebut. Karena pangeran ingin melihat perhiasannya secara pribadi dan tidak mau didampingi oleh Dawson, Dawson dan anggotanya harus mengikuti mobil pangeran dengan mobil lain dan beriringan dari belakang. Nah, di sini Dawson sempat diperingati oleh asistennya untuk tidak melepas kopernya tanpa ada pengawalan.
Tapi Dawson yang sudah sangat percaya melepas perhiasannya tanpa pengawalan langsung di mobil pangeran. Tak berapa lama mereka pun pergi dari sana, dan mobil Dawson mengikuti mobil pangeran dari belakang. Dalam perjalanan, ketika lampu merah, Sam dan Fordy memanfaatkan hal itu untuk meninggalkan mobil Dawson, agar mereka bisa menukar mobil yang dinaiki pangeran palsu dengan mobil lain yang dikendarai oleh Jersey. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mengamankan koper tersebut dan pergi meninggalkan Dawson. Nah, Dawson yang panik karena ditinggal oleh mobil pangeran dan juga mobil Sam, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Namun Sam dengan rencananya, dia berhasil mengelabui mereka, yang seolah-olah Sam dan pangeran palsu sedang menunggu mobil yang dinaiki Dawson. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Sam pun meninggalkan mobil Dawson dan terpisah dari mobil limosin milik pangeran, di mana mobil itu sudah ditukar dengan mobil yang dikendarai Jersey. Dawson pun jadi panik kembali. Dia pun tetap mengikuti mobil limosin yang dibawa Jersey. Di sini Jersey menelpon Rafa. Ternyata Jersey berencana mengkhianati Sam dan membawa kabur perhiasan yang mereka curi. Awalnya sih Rafa tidak setuju dengan rencana Jersey, namun karena tergiur dengan perhiasan itu, dia pun ikut bersama Jersey dan pergi meninggalkan Sam. Nah, akhirnya Jersey pun berhasil meninggalkan Dawson. Dan ketika Dawson memeriksa mobil itu, ternyata Jersey telah kabur dari sana. Dawson pun jadi panik setengah mati karena perhiasan mahalnya telah dirampok. Kemudian Jersey pun menelpon Sam dan memberitahu Sam kalau dia akan membawa perhiasannya dan menjual dengan orang lain. Sam dan Fordy pun terkejut akan pengkhianatan Jersey. Namun mereka tidak habis akal. Untungnya Sam telah menaruh sebuah alat pelacak di koper perhiasan itu sebelumnya. Jersey dan Rafa pun pergi ke sebuah hotel untuk bertemu dengan orang yang akan membeli perhiasan tersebut. Sementara itu, Sam dan Fordy menyusul Jersey. Dalam perjalanan, tiba-tiba Sam ditelepon oleh Marcel untuk segera menyerahkan uang yang dia minta. Nah, ternyata Marcel telah menculik Frankie. Sam yang sudah tahu kalau Frankie diculik oleh Marcel, dia pun langsung menyuruh Marcel untuk menemuinya di sebuah hotel, di mana tempat yang dijanjikan Sam ke Marcel adalah tempat yang didatangi oleh Jersey. Sementara itu Dawson yang sangat galau, dia pun melapor ke pihak polisi atas perampokan yang dia alami. Di kamar hotel ini, Jersey dan Rafa pun bertemu dengan pembeli yang akan membeli perhiasan mereka. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah Marcel. Akhirnya terjadilah baku tembak di antara kedua mafia itu. Marcel pun tertembak di bagian perutnya, sementara yang lainnya mati terbunuh. Jersey dan Rafa yang bersembunyi, mereka pun dengan santuy dan tidak ada akhlak keluar dari tempat ini. Namun Marcel yang sekarat sempat mencoba untuk menembak mereka, namun tidak kena. Tak lama kemudian, akhirnya polisi mengetahui lokasi mereka. Sementara itu di sisi lain, Fordy dan Sam mendatangi mobil Marcel yang diparkir di basement hotel. Akhirnya, mereka dapat membebaskan Frankie yang sebelumnya diculik oleh Marcel yang disekap di bagasi mobil. Sam lalu menyuruh Frankie untuk pergi dari tempat ini dan menyelamatkan diri. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam mobil agar bisa menunggu Marcel secara diam-diam. Tak berapa lama, Marcel dengan kondisi yang sekarat masuk ke dalam mobil dan mereka pun pergi dari sana. Tiba-tiba Sam pun menodongkan pistolnya kepada Marcel. Marcel pun terkejut. Sementara itu, Jersey pergi meninggalkan Rafa dan Rafa kemudian ditangkap oleh polisi. Jersey kemudian membawa kabur perhiasan itu dengan sebuah mobil. Nah, tiba-tiba mobil yang digunakan Sam menabrak mobil yang dikendarai Jersey. Dari kecelakaan itu, akhirnya Marcel pun mati. Fordy yang berhasil keluar dari mobil tersebut berusaha untuk mengeluarkan Sam. Namun, Sam menyuruh Fordy untuk mengejar Jersey. Dari alat pelacak yang mereka gunakan, terlihat kalau Jersey tak jauh dari mereka. Rupanya, Jersey telah mati dari tabrakan itu. Fordy pun mengambil perhiasan yang dibawa Jersey dan pergi dari sana. Sementara itu, Sam ditangkap oleh polisi. Dan dia bertemu dengan Rafa yang sebelumnya juga telah ditangkap. Dan mereka pun akhirnya dipenjara.
2 tahun setelah kejadian itu, akhirnya Sam keluar dari penjara. Sementara itu, Rafa juga telah bebas dan dia kembali bekerja di sebuah minimarket. Nah, nasib Frankie juga telah berubah. Kini dia telah memiliki pacar barunya. Di sini secara diam-diam, Sam memberikan Frankie berlian dengan harga yang sangat mahal. Dan hal itu sebagai balas budi karena telah membantu mereka. Fordy dan Sam pun kini menjalankan aktivitas mereka dengan cukup tenang. Dan mungkin mereka akan kembali beraksi. Perhiasan yang dicari polisi milik Emma Dablam kini tidak pernah ditemukan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Plastik. Tentu banyak pesan moral yang dapat kita petik dalam film ini. Jika kalian mau request film yang akan kita ceritakan selanjutnya, jangan lupa untuk di komen ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Hehehe.